Oke teman-teman semua, selamat pagi. Pagi ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan juga dicek di sini teman-teman untuk popular video kita dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan dicek juga teman-teman untuk Telegram grup kita, link referral kita dan juga link donasi kita teman-teman ada di deskripsi video di bawah. Untuk data ekonomi tadi malam itu nggak ada karena hari ini adalah hari Minggu ya. Untuk kemarin juga nggak ada karena kemarin adalah hari Sabtu, dan untuk besok itu ada beberapa data ekonomi yang sangat penting. Ada manufaktur tiga-tiganya ya teman-teman ya, sangat-sangat penting sekali. Tetapi untuk preview dan juga forecastnya di sini itu prediksinya nggak terlalu jauh ya. Jadi saya rasa impactnya nggak akan terlalu besar karena ini nggak terlalu jauh untuk forecastnya teman-teman. Dan untuk chart dari Bitcoin ya, itu sudah mengalami recovery sedikit ya semenjak low-nya itu berada di area 78 ribuan dan sekarang sudah berada di area 86.000 teman-teman. Berarti sudah rebound sekitar hampir 8.000 dolar teman-teman ya, begitu. Untuk Ethereum USDT sendiri dia di sini ini ya, dia masih susah sekali untuk naik, dan bahkan kalau dibandingkan dengan Solana dia kalah teman-teman ya untuk recovery dalam beberapa hari terakhir. Ini adalah perbandingan untuk koin Solana berbanding Ethereum. Dan untuk BNB sendiri di sini dia lebih stabil ya dibandingkan koin-koin yang lain ya. Dan rencananya juga akan lebih digaungkan untuk koin meme di jaringan BSC nanti. Bahkan untuk BNB sendiri sudah mensupport dengan cara memberikan likuiditas untuk koin-koin micin, koin-koin meme yang lebih punya utilitas di jaringan BNB nanti teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke berita pertama ya. Nah, di sini untuk berita pertama adalah berita yang tidak bagus. Di sini Swiss menolak Bitcoin sebagai mata uang cadangan. Ini ditolak langsung dari kepala bank sentral Swissnya itu sendiri. Kenapa ditolak? Karena tidak liquid dan sangat fluktuatif. Dan dia juga bilang bahwa ini tidak memenuhi persyaratan penting untuk mata uang yang sehat. Ya tentu saja tidak memenuhi syarat penting untuk mata uang karena ini seperti emas lah menurut saya, cuman bentuknya aja yang digital gitu. Lebih khusus lagi, dia bilang bahwa ini merupakan fenomena khusus yang terutama digunakan untuk spekulasi. Untuk Bitcoin sepertinya nggak spekulasi ya, bahkan untuk Amerika sendiri dia sudah ada ETF-nya teman-teman. Di Brazil udah ada ETF dari XRP malah ya, yang lebih risky daripada Bitcoin. Mungkin kalaupun harus berpendapat spekulasi, ini mungkin lebih cocok untuk koin-koin micin atau koin-koin meme teman-teman ya, daripada Bitcoinnya itu sendiri. Tapi kalau seandainya hingga akhir Juni 2026 untuk mengumpulkan 100.000 tanda tangan itu bisa didapatkan, ya mungkin saja untuk Bitcoin Strategic Reserve di Swiss itu akan digaungkan teman-teman ya, akan dijalankan mungkin ke depannya. Berita kedua sekarang ya, CZ mengusulkan model tokenomics inovatif untuk pertumbuhan berkelanjutan. Sepertinya mereka ini akan sangat-sangat gencar-gencarnya dalam membangun koin meme di jaringan BSC sendiri setelah ingin memberikan likuiditas sebesar 4 juta dolar ya ke koin-koin micin ya, koin-koin meme. Dan sekarang tokenomicsnya pun masih dipikirin juga, dan kabarnya ini lebih berbeda lagi teman-teman dibandingkan tokenomics yang ada di jaringan Solana. Untuk tokenomics yang ada di jaringan Solana itu lebih bebas ya, tergantung daripada si developernya itu sendiri. Namun untuk yang di jaringan BSC ini lebih berbeda teman-teman. Apa yang membedakan? Yang pertama yang membedakan itu adalah untuk token unlock ya. Kalau token unlock di sini dia harus dibuka setiap 6 bulan sekali ya, nggak bisa dipercepat atau juga nggak bisa diperlambat. Untuk token unlock di sini dia harus dibuka setiap 6 bulan ya, dan setiap 6 bulan itu kalau mau unlock harga tokennya harus minimal naik 2 kali lipat dari unlock yang sebelumnya teman-teman. Dan itu pun harus bertahan selama 30 hari berturut-turut. Maksimal unlocknya di sini nggak boleh lebih dari 5% ya di setiap unlocknya gitu. Kenapa ini dilakukan? Tujuannya adalah untuk mencegah perubahan sewenang-wenang oleh tim.
Token tetap terkunci dalam kontrak pintar yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Nah, jadi dari BSC sendiri justru ingin ikut andil dalam masalah itu teman-teman ya, dalam masalah keamanan setiap token untuk mencegah rug pull mungkin, dan juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari pengembang yang suka-suka dia lah, misalnya ngedam secara tiba-tiba dan rug pull secara tiba-tiba gitu. Nah, di sini sudah saya sebutkan tadi ya bahwa tim itu bisa menunda atau mengurangi ukuran pembukaan kunci jika mereka menginginkannya. Namun, mereka tidak dapat menambah atau memperpendek periode pembukaan kunci. Jadi bisa ditunda atau bisa dikurangi untuk ukuran token unlocknya nanti, tetapi nggak bisa ditambah atau dipendek periode unlocknya nanti. Apakah untuk siklus selanjutnya koin-koin yang ada di jaringan BSC ini akan terbang ya, melampaui koin-koin yang ada di jaringan Solana? Meskipun secara fee BSC ini lebih mahal ya, tapi beberapa berita sebelumnya itu menunjukkan bahwa kedepannya untuk BSC sendiri itu mau dibuat gratis untuk fee-nya dan juga mau dibuat lebih cepat di bawah 1 detik untuk transaksinya teman-teman. Ya, kita lihat di siklus nanti ya, apakah bisa untuk BSC mengalahkan koin-koin yang ada di jaringan Solana ya, apakah bisa BSC menjadi outperform lagi di siklus selanjutnya. Untuk berita ketiga ada dari Ethereum dan dia di sini menyambut tim kepemimpinan yang baru ya. Jadi ada 2 direktur bersama yang baru yang bernama Hatsai dan juga di sini ada Thomas. Nah, ini adalah dari pendiri Nethermind ya. Ada juga Denny Ryan katanya yang itu merupakan kontributor penting bagi ekosistem Ethereum. Dia gabung kembali, berarti sebelumnya dia keluar dan sekarang gabung lagi teman-teman. Kenapa kok ini bisa terjadi ya? Salah satu tujuannya itu adalah untuk mempertahankan komitmennya terhadap prinsip-prinsip inti Ethereum seiring dengan perkembangannya. Gitu teman-teman ya. Apakah dengan bergabungnya 2 orang ini maka Ethereum bisa menjadi outperform lagi di siklus kali ini atau mungkin harus di siklus selanjutnya? Untuk berita keempat, kelompok Lazarus Korea Utara curi 3,1 juta dolar dalam peretasan Tron. Berulah lagi untuk kelompok hacker Lazarus dari Korea Utara ini teman-teman, setelah mencuri 1,46 billion ya, mereka masih merasa kurang padahal itu udah gede banget, 23 triliun rupiah. Atau mungkin mereka ini hanya hobi meretas saja ya, tapi tidak menggunakan koinnya itu untuk benar-benar di foya-foyain teman-teman ya. Buktinya di sini mereka mencuri lagi 3,1 juta dolar ya, dan kali itu pun kalau dibandingin dengan yang 1,46 atau 1,5 billion kemarin di Bybit ya, itu sangat-sangat jauh ya, padahal ngapain harus meretas lagi di sini. Di sini dia itu meretas di jaringan Tron ya kepada seorang korban, jadi bukan sebuah perusahaan tetapi ke seorang korban, kemudian ditransfer ke jaringan Ethereum ya. Nah, di jaringan Ethereum itu nanti aset itu dibagi ke 10 wallet. Dari 10 wallet itu disalurkanlah ke Tornado Cash. Nah, jadi Tornado Cash ini bisa ibaratnya itu membuat anonim dari transaksi-transaksi teman-teman, karena dia ada di satu pool ya, di satu pool. Jadi orang-orang akan mengirim koin mereka itu ke situ. Banyak sekali orang-orang yang mengirim koin mereka itu ke situ ya, bukan hanya dari satu orang akan dapat satu wallet, enggak teman-teman, tetapi banyak sekali orang yang akan mengirim koin-koin mereka itu ke situ, dan ini bisa digunakan untuk mengaburkan ya atau menganonimkan dari jejak transaksi mereka. Jadi akan semakin sangat sulit dilacak, dan bahkan kabarnya untuk pemimpin dari Tornado Cash ini sudah pernah ditangkap ya di Belanda ya, dan ini akan tidak bagus karena ini bisa dipakai untuk melakukan tindakan pencucian uang teman-teman. Sangat berbahaya sekali seperti itu. Kita akan lanjut ke berita kelima. Salah satu pendiri Solana, Anatoly, mengatakan Bitcoin tidak memiliki nilai apapun. Ya, Solana sendiri itu kemarin perform untuk koin-koin micin atau koin-koin meme yang ada di jaringannya, tetapi dari Anatoly sendiri malah dia bilang Bitcoin itu tidak memiliki nilai, tidak menghasilkan arus kas masa depan, tidak seperti saham atau real estate. Ya, emas juga pun tidak menghasilkan arus kas seperti saham atau real estate ya. Berlian juga ya, dan banyak aset lain tidak menghasilkan arus kas masa depan. Ini mungkin lebih cocoknya itu dibandingkan dengan emas ya, bukan dengan saham atau real estate ya. Ini adalah 2 hal yang berbeda teman-teman ya.
Kemudian di sini dia berpendapat bahwa Bitcoin itu lebih seperti asuransi, sesuatu yang Anda beli seandainya sesuatu buruk terjadi, seperti runtuhnya negara adidaya dengan kemungkinan yang sangat rendah. Jadi mungkin maksud dia di sini adalah kalau kamu sangat-sangat kepepet banget, mungkin kamu nanti bisa gunakan Bitcoin untuk strategic reserve sekali gitu ya. Karena di sini kemungkinan yang dibikin itu adalah 1% ya. Berarti 99%-nya itu nggak penting, 1%-nya itu adalah sangat penting, teman-teman. Dan di sini um, dia juga beranggapan bahwa Bitcoin itu tidak mengalami upgrade ya, tidak mengalami banyak perubahan sejak pertama kali diciptakan 15 tahun yang lalu. Berarti teknologi tersebut belum benar-benar mengalami peningkatan atau penambahan nilai seiring berjalannya waktu. Seperti itu. Untuk berita ke-6 di sini, BingX luncurkan program magang global untuk mencetak pemimpin kripto generasi berikutnya. Bagi kalian teman-teman yang berada di perguruan tinggi manapun, kalian bisa ikut untuk kampanye dari BingX ini ya. Dan ini terbuka untuk lulusan perguruan tinggi dan pasca sarjana dari seluruh dunia. Inisiatif jangka panjang ini dimulai di awal Februari kemarin dan tujuannya itu adalah untuk merambah ke industri Web3 dan kripto yang sedang berkembang pesat saat ini. Nah, untuk peserta magangnya di sini tenang aja teman-teman, kalian akan dapatkan gaji yang kompetitif berdasarkan tarif pasar lokal di situ, dan juga kalau seandainya kalian itu bagus ya, kalian bisa dipekerjakan secara full time di perusahaan BingX itu teman-teman. Gitu ya. Silahkan dicoba teman-teman bagi kalian yang mau ya. Untuk BingX sendiri saya lumayan merekomendasikan ya, karena saya juga pernah trading di BingX teman-teman dan bagus banget ya. Bagi kalian yang belum daftar dan mau daftar ya, silahkan coba dicek untuk link referral kita yang ada di deskripsi video di bawah teman-teman ya. Berita ke-7, Bitcoin mengalami Februari terburuk dalam 11 tahun. Bisakah Maret membawa pemulihan? Nah, ini kalau kita cek dari Bitcoin Monthly Returns atau Quarterly Returns yang berada di CoinGlass ya, ini sebenarnya nggak buruk-buruk banget teman-teman ya kalau dibandingkan dengan plusnya ya. Jadi minusnya memang dia minus 17%, tetapi kalau untuk plusnya dia plus 43, plus 36 ya, plus 23, plus 20, plus 18, plus 61. Jadi plusnya itu banyak yang lebih tinggi daripada 17% ini teman-teman. Sedangkan untuk plus minus paling tinggi di sini itu hanyalah minus 31,03% aja ya teman-teman ya gitu. Mungkin untuk quarterly-nya juga kita lihat ya. Untuk quarterly-nya itu Q1-nya masih biasa saja ya. Yang paling tinggi itu justru di 2018 minus 49,7%. Apakah kita bisa melewati minus 49,7% ini di kuartal 1 ini teman-teman ya? Semoga aja. Dan tapi di sini plusnya itu tinggi banget ya, sekitar 539,96%. Ada juga yang 103%, ada juga yang 68,68%. Jadi saya rasa ini masih kecil lah bila dibandingkan dengan plusnya teman-teman ya. Dan untuk kuartal kedua kita berharap juga di sini lumayan buruk untuk kuartal kedua teman-teman ya. Minus 56, minus 40 ya. Ada dua minus yang tinggi yaitu minus 56 dan juga minus 40%. Mungkin bagusnya nanti itu adalah di ini ya, di kuartal keempat. Karena di sini rata-rata itu plus, ada juga minusnya tapi cuman yang satu aja teman-teman, minus 42,16% ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Kita akan lanjut ke berita ke-8. BitMEX dikabarkan berencana menjual bursa kripto. Sepertinya mereka di sini tumbang ya. Jadi mereka ingin menjual. Kenapa kok mereka jual? Karena mereka menghadapi tantangan regulasi dan meningkatnya persaingan dalam beberapa tahun terakhir. Yang gak kuat bersaing lah intinya ya. Apakah Binance akan membeli mereka teman-teman? Kita akan lihat ke depannya. Intinya mereka di sini sudah dijual dan gak kuat lagi lah bersaing di industri bursa kripto teman-teman. Berita ke-9,
Kripto dibanjiri meme koin Zelensky setelah bentrokan dengan Trump. Nah, untuk Donald Trump dan Zelensky ini mengadakan pertemuan, mereka sudah mengadakan pertemuan untuk membahas masalah perang antara Ukraine dan juga Rusia ya. Dan di sini banyak sekali koin-koin micin atau koin-koin meme yang ada di jaringan Solana ini. Ini karena dia berada di pump fund, teman-teman ya. Dan kalau kita cek di DEX screener pun ada satu koin, satu token Zelensky, dia berhasil mencapai 135.000 dolar dan sekarang lagi di dump ke area 4.200 dolaran, teman-teman ya. Apakah kedepannya akan bisa recover lagi? Ya, saya sendiri nggak yakin, teman-teman ya. Karena apa? Karena ini bukan official juga dan ya ini kelihatan banget untuk di dumpnya, teman-teman ya, seperti itu. Berita terakhir ya, kita ke berita ke-10. Kini Anda dapat membayar biaya Ethereum dengan menonton iklan selama 7 menit. Ya, adalah inovasi yang baru. Apakah bisa kita membayar biaya gas Ethereum menggunakan tontonan iklan, teman-teman? 7 menit lagi, dan itu adalah waktu yang lumayan lama. Nah, daripada kita nonton iklan, mending kita pakai jaringan yang lain ya, seperti Base, Optimism ya, mungkin BSC juga, supaya lebih hemat waktu aja, teman-teman. Dan ini sudah dibahas di dalam komunitas Ethereum ya. Khususnya seorang desainer produk bernama Danny mengusulkan penghapusan biaya gas pada blockchain Ethereum dengan mengizinkan pengguna menonton iklan. Nah, untuk iklannya sendiri itu semakin panjang iklannya berarti nanti mendapatkan gas fee-nya atau biayanya itu lebih banyak lagi, teman-teman. Dan untuk iklan yang pendek tentu saja mendapatkan gas fee yang lebih sedikit. Tetapi ini tentu saja akan mendapatkan kritikan ya. Untuk kritikannya sendiri itu berpendapat bahwa kalau seandainya dipakai untuk menonton iklan untuk mendapatkan gas fee-nya itu, maka nanti ini akan mengganggu mekanisme insentif yang mengamankan jaringan Ethereum. Validator yang bergantung pada biaya gas sebagai imbalan untuk mengonfirmasi transaksi mungkin mengalami penurunan pendapatan. Nah, itu dia, teman-teman ya. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah berbahaya bagi validator ya. Jadi nanti mungkin validator ini akan kabur dari jaringan Ethereum karena mereka mendapatkan insentif yang lebih sedikit gitu, teman-teman. Oke, itu dia teman-teman ya untuk 10 berita hari ini, dan jangan lupa di subscribe untuk channel saya untuk mendapatkan update seputar dunia kripto setiap hari. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.